Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang pasti setiap saat kita lihat tetapi tidak banyak kita gunakan. Apa itu? Yaitu adalah fitur yang ada dalam bagian mistar horizontal dan mistar vertikal. Tetapi ada kalanya uh, fitur ini tidak tampil atau tidak nampak. Nah, untuk menampakkannya bagaimana? Ya, untuk menampakkannya kita bisa akses melalui menu View. Kemudian di sini pada bagian Rule, kalau kita berikan tadi centang, maka Mister itu akan tampak. Jika centangnya dihilangkan, maka Mister bagian horizontal dan vertikal akan tersembunyi. Baik, kita tampilkan. Nah, apa saja yang ada dalam Mister? Ya, di dalam Mister ini terdiri dari 4 komponen yang sebenarnya sangat bermanfaat pada saat kita melakukan pengetikan. Yang pertama, bagian pertama adalah first line. Adalah segitiga yang tajam ke bawah. Kemudian ada hanging. Hanging itu segitiga menghadap ke atas, jadi seperti timbangan geser itu menghadap ke atas. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah left indent. Kemudian di sebelah kanan adalah right indent. Jadi first line, hanging, left indent, dan right indent. Baik, kita bahas satu persatu fungsi dari fitur tersebut. Yang pertama adalah first line. Jadi first line ini atau fitur ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk mengatur teks yang ada dalam sebuah paragraf. Oke, untuk mempraktekannya maka saya perlu mengetik beberapa paragraf sebagai contoh kasus. Oke, saya tidak mau mengetik, saya ambil saja misalkan tentang misalkan ini ada kalimat dalam satu paragraf saya buat terdiri dari 3 paragraf. Saya memiliki naskah sebanyak 3 paragraf. Nah, apa manfaat dari masing-masing alat ini? Yang pertama adalah kita praktekkan. Untuk yang pertama adalah saya praktekkan dulu yang di paragraf pertama. Untuk paragraf pertama, saya klik dulu paragraf pertama. Kemudian saya geser first line-nya di angka 1. Maka dapat kita lihat yang bergeser adalah naskah yang ada pada baris pertama saja dalam paragraf yang saya atur. Artinya apa? Artinya, fungsi first line ini digunakan untuk mengatur awal penulisan pada baris pertama dalam setiap paragraf yang kita atur. Jadi, yang terpengaruh adalah baris pertama saja, sedangkan baris kedua, tiga, dan seterusnya tetap pada posisinya, yaitu di sebelah kiri. Nah, kapan alat ini kita gunakan? Ya, alat ini kita gunakan bisa juga pada saat kita mau mengatur sebuah alinea dalam setiap paragraf. Contoh misalkan jika kita mempunyai 3 paragraf yang akan kita berikan alinea, maka cukup kita blok atau kita tandai, kemudian kita berikan alinea dengan cara menggeser first line. Menggeser first line mungkin di 1 koma atau berapa, ya silakan diatur sendiri. Saya contohkan di sini adalah di 1 koma. Jadi dengan menggeser first line, maka setiap paragraf akan membentuk alinea.
Oke, saya kembalikan lagi. Jadi bisa dipahami ya, eh, fungsi first line itu adalah untuk mengatur awal penulisan baris pertama dalam setiap paragraf yang kita atur. Selanjutnya adalah hanging. Hanging adalah segitiga menghadap tajam ke atas. Ini apa yang terjadi pada saat hanging kita geser? Oke, ternyata hanging itu adalah kebalikan dari fungsi first line. Jika first line tadi adalah hanya baris pertama, maka fungsi hanging adalah mengatur awal penulisan pada baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya pada paragraf yang kita atur. Nah, kapan fitur ini kita gunakan? Biasanya fitur-fitur ini kita gunakan pada saat contoh misalkan kita membuat naskah drama atau surat perjanjian atau mengetik pasal-pasal atau bab-bab dalam pasal-pasal peraturan atau surat perjanjian. Contoh misalkan kita membuat naskah drama. Seseorang harus membaca naskahnya masing-masing dengan pembagian naskah dramanya. Contoh misalkan si Budi dia akan membaca ini. Kemudian si Maya akan membaca ini. Kemudian si Joko akan membaca. Oke. Jika kita menuliskan naskah drama seperti ini, maka kurang nyaman rasanya bagi si pembaca. Karena apa? Karena antara nama pembaca dengan naskah dramanya seolah-olah menjadi satu. Sehingga mana bagian yang harus dibaca dan mana bagian yang si pembacanya seolah-olah tidak terpisahkan. Oke, untuk memisahkan maka cukup dengan ditandai semua, kemudian kita rubah posisi hangingnya. Oke, sehingga jadilah seperti ini. Maka jelas posisinya si Budi akan membaca ini, kemudian si Maya membaca ini, kemudian si Joko membaca ini. Nah, kalau dilihat di sini masih ada sesuatu yang kurang rapi dilihat, maka untuk merapikan ini cukup kita berikan bantuan dengan pengaturan atau memanfaatkan tombol tab. Jadi cukup tekan saja tombol tab di awal naskah yang harus dibaca. Kalau sesuai contoh di sini adalah quickly. Jadi di sebelah kirinya quickly ini kita tab. Oke, di sini juga sama kita tab. Maka naskah akan kelihatan rapi. Oke, itu adalah contoh dari penggunaan fungsi first line dan hanging. Oke, saya kembalikan lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan lagi ke naskah semula. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi first line dan hanging sudah kita bahas, sekarang adalah fungsi left indent. Apa yang terjadi pada saat left indent ini kita geser? Coba kita praktekkan. Oke, ternyata pada saat left indent kita geser, maka semua baris dalam paragraf tersebut akan terpengaruh. Jadi awal penulisan pada setiap baris dalam paragraf akan terpengaruh sesuai dengan di mana posisi first line left indent itu kita geser. Karena apa? Karena left indent itu jika kita geser atau kita rubah posisinya, maka secara otomatis dia juga menggeser first line dan hangingnya. Jadi kalau kita mau menggeser first line dan hanging, cukup kita geser left indentnya. Jadi left indent kita geser, maka first line dan hanging ikut. Nah,
Kapan fitur ini kita gunakan? Ya, kalau kita lihat dengan efek yang dihasilkan, bisa juga fitur ini kita manfaatkan pada saat kita mau membuat sebuah posisi tanda tangan dari sebuah naskah atau surat. Contoh misalkan, saya akan membuat surat ini ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian nama kepala sekolahnya, dan NIP-nya. Oke, biasanya kepala sekolah, nama kepala sekolah, dan NIP ini secara umum atau kebanyakan diletakkan di sebelah kanan. Maka jika selama ini kita menggunakan cara-cara manual atau cara-cara asal jadi, biasanya kita berikan perintah atau menekan tombol tab, 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 sampai pada posisi yang kita inginkan. Dan kita ulangi lagi pada baris berikutnya lagi, tab, tab, tab lagi, sampai dengan NIP. Ya, kita tab, tab, sampai pada posisi yang kita inginkan. Jika dilihat, pengaturan tersebut memang jadi, tetapi tidak efisien. Karena apa? Karena untuk mengatur 3 baris ini kita memerlukan waktu hampir ya kurang lebih 1 menit untuk rapi. Tetapi dengan adanya alat yang ada dalam Mistar, maka hal tersebut tidak perlu kita lakukan. Cukup dengan cara apa? Dengan cara menggeser left indent-nya saja ke sebelah kanan. Maka bagian tanda tangan kepala sekolah akan langsung menuju ke bagian kanan. Dan jika akan kita atur, kalau ini adalah perataannya adalah rata kanan, rata kiri, maka coba kita atur menjadi rata tengah supaya seimbang. Maka kita cukup menekan perataan teks yang ada di menu home, kemudian kita klik center, maka dia langsung otomatis center. Jadi akan lebih rapi, kemudian lebih cepat prosesnya. Oke, itu untuk left indent. Nah, sekarang yang terakhir adalah fungsi right indent. Nah, fungsi right indent ini dia hanya mengatur atau membatasi area atau batas kanan, batas sebelah kanan dari sebuah paragraf yang kita atur. Contoh kita geser, maka naskah kita tidak sampai ke margin atau batas area penulisan sebelah kanan. Karena apa? Karena left indent-nya itu secara otomatis akan berfungsi sebagai pengganti margin atau batas kanan. Jadi left indent itu juga bisa digunakan sebagai batas kanan area penulisan. Oke, demikian 4 alat yang bisa kita manfaatkan di bagian Mistar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang melihat video ini, sehingga proses pengetikan naskah berupa surat ataupun apapun itu akan semakin cepat dan efisien baik waktu maupun tenaga. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada tutorial video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.